Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Fatmawati dari PGSD semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi materi. Nah, di dalam PowerPoint ini terdapat pengertian materi, sifat dan perubahan materi, dan klasifikasi materi. Yang pertama, pengertian materi. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan memiliki volume. Dengan kata lain, segala sesuatu yang menempati ruang. Materi mempunyai 3 wujud di alam, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap materi memiliki karakteristik yang digunakan untuk mengetahui materi tersebut. Karakteristik ini disebut sebagai sifat materi. Yang kedua ada sifat dan perubahan materi. Yang ketiga, klasifikasi materi. Materi berada dalam banyak bentuk dan sifat yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk dilakukan pengelompokan. Salah satu bagian pengelompokan materi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, perubahan materi. Setiap materi akan mengalami perubahan. Perubahan materi meliputi 1. Perubahan fisika, 2. Perubahan kimia. 1. Perubahan fisika adalah suatu proses perubahan penampilan fisik materi dengan identitas dasar tidak berubah atau perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika misalnya es mencair, lilin meleleh, dan uap sodium mengkristal. Kedua, perubahan kimia adalah perubahan kualitas yang khas dari suatu materi yang menyebabkan materi itu berubah atau perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia misalnya proses fotosintesa, pembakaran, dan pembusukan. Materi terbagi menjadi dua, yaitu zat murni atau zat tunggal dan campuran. Nah, zat murni atau zat tunggal adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Zat murni memiliki komposisi kimia tetap dan seragam di seluruh bagiannya seperti air, udara, nitrogen, dan karbon dioksida. Zat murni atau zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang pertama, unsur.
Unsur merupakan zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Wujud unsur bisa berupa cairan, padatan, ataupun gas. Unsur sendiri dibedakan atas logam dan non-logam. Untuk dapat dengan mudah mempelajari serta mengamati suatu unsur, maka dibuatlah tabel. Tabel tersebut dinamakan tabel periodik unsur. Sampai saat ini, unsur-unsur sudah diidentifikasi sebanyak 113 unsur, 82 alami dan 31 buatan. Nah, di sini sudah ada gambar lambang unsur logam dan non-logam dan gambar tabel periodik unsur. Nah, di sini ada contoh-contoh unsur logam dan non-logam. Ada aluminium, lambang unsur aluminium adalah Al. Ada litium, lambang unsur litium Li. Hidrogen, lambang unsur hidrogen H. Dan lodium, lambang unsur lodium L. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih. Senyawa terbentuk oleh ikatan kimia dari dua jenis unsur. Contohnya NaOH terdiri dari unsur Na+ dan OH- atau disebut natrium hidroksida. Suatu senyawa mempunyai sifat tertentu dan berbeda-beda dari sifat-sifat penyusunnya. Senyawa dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentukan dengan reaksi kimia tersebut. Nah, di sini ada gambar tata nama senyawa organik dan anorganik. Berikut merupakan contoh-contoh unsur logam dan non-logam. Ada natrium hidroksida, kalsium karbonat, aluminium nitrat, dan besi 3 sulfat. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi yang seragam dan tidak dapat dibedakan. Campuran homogen memiliki satu ciri khas, yaitu tidak akan memisah sampai waktu kapanpun. Oleh karena itu, campuran homogen disebut juga campuran sejati. Nah, di sini ada contoh campuran homogen, salah satunya adalah air dan garam. Seperti gambar berikut ini,
Air ditambahkan garam menjadi air garam. Garamnya terlarut dalam air. Yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisi tidak seragam di mana komponennya dapat dibedakan dengan mata telanjang dan dibentuk oleh dua zat atau lebih, berbeda secara fisik. Bagian-bagian dari campuran heterogen dapat dipisahkan secara mekanis. Nah, contoh campuran heterogen salah satunya adalah air dan minyak seperti gambar berikut ini. Air dan minyak tidak dapat bersatu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari klasifikasi materi. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.